Fitriana. Saya ada anggota Latsar CPNS 2020 dari Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Sugiasmini mengenai aneka. Beliau adalah selaku Kepala Seksi Kebidanan, Unit Kerja Bidang Keperawatan dan Kebidanan di RSUD Wates Kulon Progo. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, langsung saja kita sapa beliau saat ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Mbak Dwi, sehat semuanya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, Ibu, kita akan berbincang mengenai aneka. Nah, ini menurut Ibu, seperti apa bentuk implementasi aneka yang harus dilakukan PNS atau ASN, terutama di lingkungan RSUD Wates, Bu? Oke, baik Mbak Dwi. Jadi ini RSUD Wates adalah salah satu rumah sakit pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, kelas B ya. Untuk ASN atau PNS di RSUD Wates, bagaimana menerapkan aneka. Jadi diantaranya adalah seperti contoh misalnya dalam melakukan akuntabilitas, bagaimana seorang PNS itu dia bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan pertanggungjawaban yang harus bisa dicapai. Jadi bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan contoh, bagaimana dia harus melakukan pertanggungjawaban atas ketugasannya dengan penuh tanggung jawab dan adil, dan dia juga harus integritas tinggi terhadap yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk nasionalisme, dalam melakukan kegiatan itu juga harus melihat dan memahamkan terkait nilai-nilai kebangsaan. Walaupun berbeda-beda agama, itu mereka juga harus saling menghargai antar ASN di RSUD Wates. Mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk etika publik, jadi dalam membuat keputusan untuk membuat kebijakan, terutama untuk kebijakan publik ya, karena rumah sakit Wates adalah pelayanan publik. Jadi harus berdasarkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai luhur dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk komitmen itu, rumah sakit Wates selain memberikan pelayanan, tidak semata-mata hanya sekedar memberikan pelayanan, tapi bagaimana dalam memberikan pelayanan itu harus efektif dan efisien juga, serta harus ada inovasi-inovasi yang itu berorientasi pada mutu layanan yang ada di RSUD Wates. Seperti contoh, misalnya ada promo-promo layanan. Nah, promo layanan itu adalah bagaimana harga layanan ya, itu harus bisa dijangkau masyarakat. Jadi masyarakat merasa sudah terlayani memang sudah dilayani dengan baik, harganya terjangkau, dan itu tidak mengurangi mutu dari layanan. Kemudian anti korupsi. Jadi ASN itu harus jujur, peduli, disiplin dalam menjalankan semua tanggung jawabnya, baik itu yang ada di manajerial ataupun yang ada di fungsional. Semua harus berkomitmen untuk kejujuran. Jadi utama dalam bekerja itu adalah jujur, ya, disiplin dan jujur. Itu kurang lebihnya itu Mbak Dwi. Sudah banyak sekali ya Bu ternyata inovasi dari rumah sakit Wates ini. Nah, ini menurut Ibu apakah ASN-nya juga orang-orang yang ada di dalamnya ini sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, Ibu, nilai-nilai aneka tersebut? Ya, insya Allah untuk karyawan di RSUD Wates sudah menerapkan nilai-nilai dari aneka. Sebagai contoh juga, rumah sakit Wates itu merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah menerapkan WBK dan WBBM. Jadi rumah sakit Wates merupakan wilayah bebas dari korupsi, dan yang terakhir kemarin itu tahun 2019 rumah sakit Wates mendapat penghargaan sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu penghargaan dari Kementerian Kemenpan RB ya. Jadi
dari situ penilaiannya sudah memenuhi dari kriteria dari aneka. Jadi insya Allah semua karyawan dan pelayanan yang ada di RSUD Wates itu sudah menerapkan aneka. Alhamdulillah. Tapi kan tetap ya Bu, di kalangan pekerjaan itu pasti tetap ada godaan-godaan. Nah, itu apa Bu tips atau kiat-kiat agar kita tuh sebagai ASN tetap mampu konsisten untuk menjalankan nilai-nilai aneka itu Bu? Iya benar Mbak Dwi. Jadi memang dalam setiap pelayanan itu mesti ada kendala-kendala atau tantangan kita bagaimana dalam melaksanakan sesuatu ketugasan itu mesti ada godaannya. Jadi seperti contoh ya, untuk penerimaan pegawai. Nah, di dalam penerimaan pegawai atau karyawan RSUD Wates yang non PNS ya terutama itu sangat beresiko untuk menjadi banyak orang-orang yang kepingin masuk tetapi dia tidak memenuhi kriteria. Nah, di situ itu menjadi tantangan bagi rumah sakit karena kita harus menerapkan supaya yang masuk itu benar-benar sesuai dengan kriteria. Jadi tidak ada terus ini karena anak karyawan atau karena apalah dia bisa masuk dengan tanpa tes misalnya. Tapi Rumah Sakit Wates punya aturan yang jelas, jadi ada kriteria yang sudah ditetapkan oleh direktur dan itu semua komitmen dari jajaran tim dari direksi dan kemudian tim penerimaan pegawai itu harus satu komitmen bahwa kita menerapkan aturan yang sudah ditentukan. Jadi misalnya aturannya itu sudah ada umurnya umur berapa maksimal, pendidikannya yang dibutuhkan apa, kriterianya seperti apa, pelatihan yang dibutuhkan apa, lah itu harus sudah ditetapkan dengan keputusan direktur dan semua berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan. Masya Allah, bagus sekali kebijakan-kebijakan dari Rumah Sakit Wates dan inovasi-inovasinya ini semoga selalu jaya RSUD Wates. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Mbak Dwi yang sudah diberikan. Semoga semua ASN di negeri ini terutama di RSUD Wates mampu terus konsisten menerapkan nilai-nilai aneka agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih sejalan dengan kemakmuran masyarakat. Amin. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Bu ya. Demikian teman-teman sedikit bincang-bincang saya dengan Ibu Sugiasmini. Semoga bermanfaat. Salam integritas.